Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan juga serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah pernah memiliki saham ini. Jadi sebagai informasi, kemarin itu sudah saya jual pada tanggal 15 Oktober 2025 dan saya memiliki average sekitar 775. Lalu penjualannya itu di average 1040 dan profit sekitar 344.000 ya Bapak Ibu. Ya mungkin untuk sebagian orang ini adalah nominal yang kecil, tapi untuk presentasenya ini cukup besar. Saya rasa yaitu adalah sekitar 30-an%. Kalau kita lihat atau analisa, ini saya average beli saya sekitar 775-an dan floating profitnya itu sekitar 33%-an ya Bapak Ibu, dan saya menjualnya di tanggal 15 Oktober. Dan setelah saya jual ternyata sahamnya malah rally ke atas seperti ini. Andai tidak saya jual mungkin saya sudah floating profit sekitar 72%-an. Nah pertanyaannya, apakah saya menyesal? Ya mungkin tidak juga Bapak Ibu ya. Jadi di dalam saham itu mungkin ada hal-hal yang kita miss juga. Seperti ini, setelah kita jual ternyata tanggal 15 ini tidak berlangsung lama ya, sekitar 1 mingguan dia sudah naik lagi dan sampai bulan Januari ini sudah sekitar 72% jika saya tidak menjualnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di saham itu memang tricky. Tetapi sebenarnya kalau kita punya ilmunya itu sebenarnya juga mudah. Asalkan di saham itu yang penting kita bisa mendapatkan profit dan bisa mendapatkan return. Itu kalau prinsip saya seperti itu. Jadi ada saham-saham juga yang beggar seperti saham BRMS kemarin, lalu ada saham Arci juga naik sekitar 30-an% yang mungkin saya dapat setelah saya menjual ini. Nah itu kan berarti saya juga mendapatkan kesempatan di saham-saham yang lain. Sekedar sharing-sharing saja. Oke, lanjut kita lihat di slide-nya. Jadi untuk saham yang akan kita bahas ini adalah saham IPCC, yaitu adalah PT Kendaraan Indonesia Terminal Tbk atau IPCC, merupakan perusahaan kendaraan terminal yang beroperasi di Tanjung Priok. Perusahaan memberikan pelayanan cargo dooring, stiff dooring, receiving and delivery, vehicle processing center atau VPC, dan Equipment Processing Center atau EPC. Perusahaan merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan dari milik pemerintah ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah dulu kenapa saya beli IPCC ini, untuk laporan keuangannya itu selalu bagus meskipun di saat IHSG tidak perform. Jadi saya membeli IPCC kemarin. Lanjut kita lihat untuk valuasinya. Untuk valuasinya sendiri Bapak Ibu, untuk PBV-nya adalah 1,82, yang mana sudah lebih tinggi daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,17. Jadi ini sudah melebihi rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk PER-nya itu ada di angka 9,35. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya. Untuk revenue tahun 2023 itu adalah 735 miliar, sedangkan tahun 2024 adalah 825 miliar, dan tahun 2025 ini diperkirakan meningkat menjadi 880 miliar. Kalau kita lihat tiap kuartalannya pun juga mengalami peningkatan. Sebenarnya ini menarik untuk revenue dari IPCC. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS dari IPCC tahun 2023 adalah 104, sedangkan tahun 2025 itu naik menjadi 116, dan tahun 2025 diperkirakan IPS-nya itu adalah 139. Kalau kita lihat tiap tahun pun juga mengalami peningkatan. Lanjut kita lihat di net income-nya. Untuk net income tahun 2023 adalah 191 miliar, sedangkan tahun 2024 itu adalah 212 miliar. Dan tahun 2025 adalah 254 miliar. Kalau kita lihat baik revenue, EPS maupun net income ini selalu mengalami pertumbuhan ya Bapak Ibu. Jadi menarik untuk laporan keuangan dari IPCC ini. Lanjut kita lihat
di balance sheet. Untuk balance sheet atau neracanya Bapak Ibu, kita lihat di total aset itu adalah 1,9 triliun dengan liabilitiesnya sebesar 587 miliar dan untuk total ekuitasnya itu masih ada 1,3 triliun. Jadi untuk balance sheet-nya saya rasa ini bagus. Untuk cash flow-nya itu juga bagus ya Bapak Ibu, karena ada cash from investing, financing sama capeknya itu negatif. Artinya IPCC ini selalu melakukan pengembangan di perusahaannya. Kalau kita lihat di cash flow-nya itu ada di 395 miliar. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividen dari IPCC ini sebenarnya juga lumayan, karena IPCC ini tiap 1 tahun itu bisa membagikan dividen 2 kali ya Bapak Ibu. Biasanya di bulan Juni sama Desember. Nah kalau kita lihat di sini Juni Desember dia selalu membagikan dividen. Sayangnya untuk dividen dari IPCC ini tergolong kecil, yaitu adalah 1,95% dengan payout ratio sebesar 18,75%. Nah jadi kalau ingin invest di IPCC harusnya tidak mencari dividen, karena untuk dividennya ini menurut saya sangat kecil ya Bapak Ibu, kurang dari 2%. Lebih baik taruh aja di perbankan, itu malah lebih dari 7%. Jadi hampir 4 kali lipat atau mungkin 5 kali lipatnya dari IPCC ini. Lanjut kita lihat di analisnya. Untuk analis dari IPCC sendiri Bapak Ibu itu ada 8 orang yang mana mereka juga merekomendasikan untuk membeli dari IPCC. Untuk target dari analis IPCC itu adalah 1.500 ya Bapak Ibu. Dengan harga sekarang 1.300 maka masih ada potensial gain. Nah nanti kita lihat juga apakah IPCC ini masih menarik. Nah kalau kita lihat di chartnya Bapak Ibu, jadi ini adalah chart IPCC yang terakhir, itu ada di harga 1.340-an. Untuk target analisnya tadi itu di harga 1.500-an ya Bapak Ibu. Anggap saja di sini mungkin sekitar 12%-an. Nah pertanyaannya apakah menarik di harga sekarang? Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, jadi untuk IPCC ini kan memang sudah rally lumayan tinggi. Jadi kemarin waktu IHSG rally itu mungkin dia sudah naik sekitar 18%-an atau mungkin 25%-an dari saham IPCC sendiri. Untuk saat ini jika membeli di harga sekarang saya rasa lebih baik saya menunggu saja Bapak Ibu ya. Jadi saya menunggu koreksi dulu IPCC turun, karena untuk saat ini harganya ini saya rasa lumayan nanggung. Mungkin barangkali ketika dia turun itu sekitar 6%-an di sini. Jika memang ada kesempatan dan Bapak Ibu mau ataupun berani di saat IHSG lagi agresif seperti ini. Karena ada juga tipe-tipe investor ataupun trader yang memanfaatkan momentum seperti ini. Karena IHSG lagi bullish, mereka itu agresif membeli saham yang sudah naik dan berharap masih bisa naik lagi. Nah apakah itu salah? Ya saya rasa tidak juga Bapak Ibu ya, karena memang kalau dia memang bisa mendapatkan profit di saham yang sedang rally seperti ini, kenapa tidak? Tapi ada juga investor ataupun trader yang mungkin tetap defensif atau hati-hati, nunggu dulu di bottom di sini baru membeli, itu juga tetap ada. Nah tinggal Bapak Ibu strateginya bagaimana. Kalau saya ini lebih baik saya wait and see aja dulu, karena memang sahamnya ini sudah naik, dan lagi pula saya juga masih memiliki saham yang menurut saya potensinya lebih besar daripada IPCC ini. Itu Bapak Ibu alasan saya melihat pergerakan dari saham IPCC ini. Jadi sebelumnya disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, hanya analisa pribadi saja, meskipun tadi para analis merekomendasikan untuk buy dengan target sekitar 1.500-an dan untuk potensial gainnya itu sekitar 12% plus ya Bapak Ibu. Itu saya lebih baik menunggu saja, wait and see, tunggu turun dulu saja. Begitu Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di kesimpulan. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama PBV-nya itu sudah lebih tinggi daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,17. Lalu untuk revenue, EPS dan net income ini mengalami kenaikan ya Bapak Ibu sebenarnya, tetapi harganya pun juga sudah ikut naik. Lalu untuk dividend yield-nya
jika Bapak Ibu membeli sekarang maka potensinya mendapatkan dividen yield 1,95%. Kalau menurut saya ini dividennya juga termasuk kecil untuk saham IPCC ini. Jadi otomatis Bapak Ibu pastikan jika membeli saham IPCC ini jangan berharap mendapatkan dividen yang besar, karena resikonya pun juga cukup besar jika sahamnya nanti turun. Lalu bagaimana dengan price-nya? Untuk harga sekarang saya lebih baik wait and see aja dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya menunggu saham IPCC ini turun ataupun melihat pergerakannya nanti jika memang sudah sedikit lebih murah. Kenapa seperti itu? Ya karena ada saham yang lebih menarik menurut saya daripada IPCC ini. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request dan ada saham yang ingin didiskusikan, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.